Gus Muhdlor lahir pada 11 Februari tahun 1991 di Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Dia merupakan anak dari tokoh Nahdlatul Ulama NU Kiai Haji Agus Ali Masyuri, seorang pengasuh pondok pesantren progresif Bumi Shalawat. Dia juga aktif dalam kepengurusan GP Ansor Sidoarjo. Semasa kecil Gus Muhdlor menempuh pendidikan di SDN Kenongo II, SMP Ar-Risalah Kediri, SMA Negeri 4 Sidoarjo, dan Universitas Airlangga. Dia terjun ke dunia politik mengikuti pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Dia bersama Wakil Bupati Subande saat itu diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Selama memimpin Sidoarjo, Gus Muhdlor dan pemerintah daerahnya kerap meraih sejumlah penghargaan dalam skala provinsi dan nasional. Pada Oktober tahun 2023, Gus Muhdlor menerima penghargaan Inspirational Regional Head Who Mobilizes Youth sebagai pimpinan daerah yang menjadi inspirasi dan penggerak kaum muda. Pada Desember tahun 2023, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan kepada Ahmad Muhdlor Ali berupa pembina terbaik penerapan cara budidaya ikan yang baik CBEB dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dilansir dari situs resminya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten sangat inovatif pada ajang Innovative Government Award EGE tahun 2023 oleh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri pada bulan yang sama. Kabupaten Sidoarjo juga mendapat penghargaan pemerintah peduli olahraga dari KONI Jawa Timur pada awal tahun 2024. Selain itu, penghargaan Adipura kategori kota sedang dari Kementerian Lingkungan Hidup KLHK juga diberikan pada Maret lalu. Di samping sederet prestasi, ternyata Ama baru-baru ini tersandung kasus korupsi yang melibatkan dirinya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dirinya sebagai Bupati Sidoarjo, Jawa Timur sebagai tersangka korupsi. KPK menduga Gus Muhdlor memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, ini adalah pengembangan lebih lanjut dari perkara yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Setidaknya 2 orang tersangka sudah dilakukan penahanan. Sore hari ini hadir pimpinan KPK Pak Johanis Tanak dan juga Pak Direktur Penyidikan Pak Asep. Nanti akan disampaikan poin-poin dari konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap termasuk pasalnya. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya. Kita fokuskan lebih dahulu pertanyaan dari teman-teman terkait dengan perkara yang nanti akan disampaikan oleh pimpinan dan juga Pak Asep. Setelahnya tentu kami yakin teman-teman juga memiliki banyak pertanyaan, tapi diutamakan kita atau teman-teman nanti beri kesempatan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di KPK gitu ya. Baik, kami silakan Pak Johanis Tanak untuk menyampaikan poin dimaksud. Baik, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan dan wartawati dari berbagai media yang saya hormati, saya cintai, pada sore hari yang indah ini kita bertemu lagi untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh kami di KPK terkait dengan masalah di Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, saya sampaikan pengumuman dan penahanan tersangka, pengembangan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau yang disingkat dengan BPPD Kabupaten Sidoarjo.
Hari ini Selasa 7 Mei 2024. Kembali kami sampaikan lanjutan informasi terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Karena kecukupan alat bukti yang dimiliki tim penyidik terkait dengan adanya fakta peran pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati aliran sejumlah uang dari pihak yang seluruhnya telah KPK tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya dengan temuan tersebut, maka KPK tetapkan dan umumkan tersangka sebagai berikut. AMA, atau saya baca saja satu kaligus dengan lanjut sebagai AMA, Bupati Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut, konstruksi perkara diduga telah terjadi. Dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo, AMA memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. Kemudian dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani oleh AMA untuk 4 triwulan dalam tahun anggaran 2023 yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar keputusan tersebut, AS selaku Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo kemudian memerintahkan dan menugaskan SW selaku Kasubag Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan lebih dominan diperuntukkan uangnya bagi AMA. Besaran potongan yaitu 10% hingga 30% sesuai dengan besaran insentif yang diterima. Agar terkesan tertutup, AS memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uangnya dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di 3 bidang pajak, daerah, dan bagian sekretariat. AS aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada Bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan Bupati terkait proses penerimaan uang oleh AMA. Penyerahannya dilakukan langsung SW sebagaimana perintah AS dalam bentuk uang tunai diantaranya diserahkan ke supir AMA. Setiap kali selesai penyerahan uang, SW selalu melaporkannya pada AS. Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dana penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah. Tentunya 2,7 miliar rupiah menjadi bukti awal untuk terus didalami oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024 di rutan cabang KPK. Tersangka AMA disangkakan melanggar pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana.
sedikit saya tambahkan bahwasanya penanganan perkara ini yang dilakukan terhadap beliau, Pak Bupati ini, terkait dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Jadi kalau yang dikatakan tangkap tangan, sejak semula tentunya sudah sebagai tersangka. Dan tersangkanya antara lain dalam pengembangannya adalah Bupati AS ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi, saya serahkan kembali kepada Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Johanis Tanak yang sudah menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Pada prinsipnya hari ini kami mengumumkan 1 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Sidoarjo, yaitu Ama, Bupati Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang, dan dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, tentu nanti dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan sampai 26 Mei 2004 di Rutan Cabang KPK. Mungkin Baik. perlu ditambahkan.